Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Laila Tahsul Sadah, serta Muhammad Wijayanto dan Naisa Ar-Rahmah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk tes dan non-tes. Yang pertama yaitu pengertian tes. Tes itu adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dan menurut pengarang dalam bukunya itu suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Sedangkan pengertian non-tes itu dapat diartikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini itu dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Nah, selain itu juga ada beberapa bentuk tes. Yang pertama yaitu dari bentuk pelaksanaannya, yaitu tes tertulis. Tes tertulis ini dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Nah, selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dengan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan ini mengacu pada proses penilaian seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Selanjutnya yaitu dari segi bentuk dan kemungkinannya, yaitu dari tes esai. Tes esai ini tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa itu menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasanya sendiri. Nah, tes ini juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya itu cukup panjang. Selanjutnya yaitu dari segi fungsi tes di sekolah. Nah, yang pertama yaitu tes formatif. Tes formatif ini yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu tes sumatif. Tes sumatif itu maksudnya untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Biasanya ini dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Selanjutnya yaitu tes penempatan. Tes penempatan ini tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok, di mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tes diagnosis. Tes diagnosis ini merupakan tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dilihat dari bentuk jawaban peserta didik. Yang pertama yaitu tes subjektif. Tes subjektif ini bisa digunakan dengan tes uraian terbatas maupun tes uraian singkat. Tes uraian terbatas ini yaitu bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta didik dalam menjawab soal. Nah, sedangkan tes yang secara singkat itu bentuk soal yang berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata atau satu frase atau satu angka dan bahkan satu formula. Nah, selanjutnya yaitu tes objektif. Tes objektif itu yang pertama yaitu tipe benar salah. Nah, tipe benar salah ini merupakan tes yang butir soalnya itu terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Nah, selanjutnya yaitu tipe menjodohkan. Nah, di tipe menjodohkan ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan tes menjodohkan, yaitu seperti memasangkan atau bahkan mencocokkan butir soal menjodohkan ditulis dalam 2 kelompok, yaitu pernyataan atau sistem dan kelompok jawaban. Nah, selanjutnya yaitu tipe pilihan ganda. Tipe pilihan ganda ini
di mana tes setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Jumlah alternatifnya itu jawaban berkisar antara 2 sampai 5. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk non-tes. Bentuk-bentuk non-tes itu bisa dilakukan dengan cara pengamatan. Selanjutnya dengan cara pengamatan ini itu cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan. Nah, selanjutnya yaitu bisa dengan wawancara. Wawancara ini maksudnya yaitu dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka. Nah, selanjutnya yaitu dengan angket. Angket atau kuesioner itu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Angket ini dapat juga diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Pada umumnya tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran itu ya untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ar-Rahmah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan meneruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ar-Rahmah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai penerapan tes dan non-tes dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada yang pertama, penerapan tes dan non-tes dalam kognitif. Nah, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, ranah ini dikelompokkan dalam 6 kategori, dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks dan diasumsikan bersifat hierarkis. Hierarkis maksudnya di sini bertujuan pada level yang tinggi dapat dicapai apabila tujuan pada level yang rendah telah dikuasai. Nah, tingkatan penerapannya mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang mampu mengaplikasikan atas pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kata-kata operasional yang biasanya digunakan ialah mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, dan lain sebagainya. Nah, kuncinya dalam penerapan hal kognitif itu kata kuncinya yaitu mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan menyusun. Nah, selanjutnya adalah penerapan tes dan non-tes dalam afektif. Ranah afektif ini mencakup penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, dan moral. Hal yang perlu dinilai dalam penerapan penelitian ranah afektif yang pertama yaitu kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Hal kedua yang perlu dinilai pada ranah afektif adalah sikap dan minat terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka dan tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan hal-hal yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Maksudnya, tidak hanya teori saja yang membentuk sikap yang baik, namun melihat dan menirukan hal-hal positif bisa membentuk sikap positif. Maksudnya, tidak hanya teori saja yang membentuk sikap yang baik, namun melihat dan menirukan hal-hal yang positif bisa membentuk sikap yang positif. Jadi dalam penerapan tes ataupun non-tes pada ranah afektif bisa dengan menggunakan angket
atau observasi perilaku, terus juga pertanyaan langsung atau wawancara, kemudian laporan pribadi, skala sikap ataupun cara penilaian yang lain yang bersifat non-tes. Karena pada dasarnya penilaiannya adalah sikap respon, konsep diri, dan moral yang akan mengacu pada minat peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu penerapan tes dan non-tes dalam psikomotorik akan disampaikan kepada pemakalah selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wijayanto. Dalam presentasi kali ini saya menyampaikan tentang penerapan tes dan non-tes dalam psikomotorik serta pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Oke, yang pertama yaitu penerapan tes dan non-tes dalam psikomotorik. Ranah psikomotorik mencakup keterampilan atau gerak fisik yang dimiliki peserta didik dalam proses belajar. Kategori untuk ranah psikomotorik meliputi meniru, memanipulasi, dan penerapan sikap. Pengukuran ranah psikomotorik merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Nah, penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Penilaian psikomotorik ini dianggap penilaian yang sangat otentik karena bisa menunjukkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Penerapan tesnya yaitu bisa dilakukan dengan unjuk kerja atau dengan praktek. Oke, yang kemudian yaitu pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Nah, dalam pelaksanaannya secara daring perlu adanya web atau media online seperti e-learning, Google Classroom, atau bahkan WhatsApp bisa yang membantu dalam proses penguploadan sebuah soal agar bisa dijangkau oleh semua peserta didik. Jadi pelaksanaan tes dan non-tes ini melalui media online. Sebenarnya pelaksanaan tes secara daring maupun secara luring ini tujuannya sama, yaitu menilai keberhasilan siswa dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.